tempat di Kalimantan kita membangun sebuah pertanian secara mandiri. Tetapi karena memang bangsa kita ini adalah negara berkembang, kepentingan negara maju sangat luar biasa, sehingga upaya untuk mengingatkan pemerintah pada waktu itu kandas. Tetapi memang sebagian dari kawan-kawan yang masih berkontribusi dalam skala kecil tetap mempertahankan yang namanya program, misalnya rumah pangan mandiri. Jadi kalau hari ini halaman rumah kita misalnya dipenuhi dengan, mohon maaf, janda bolong, misalnya bunga janda bolong, atau misalnya bunga lidah mertua, nah ini harus dibagi dengan tanaman-tanaman yang mungkin bisa dikonsumsi untuk sehari-hari. Nah, kemudian juga ada istilah dengan pangan lokal kita yang sejatinya hampir terlupakan gitu. Kita melihat misalnya ketika Bung Karno merangkul 3 komponen besar pada waktu itu juga harus terganjal oleh isu-isu yang negatif. Soekarno mengatakan bahwa kita harus mandiri atau berdikari atas pangan, tetapi tidak semua masyarakat itu menyambut. Kita harus makan keju walaupun dengan biaya hutang. Jadi memang kemarin kita sudah sempat mencoba untuk mengingatkan pemerintah, tetapi karena kepentingan global sangat besar itu kandas. Ini juga kita mengetahui bahwa bangsa kita ini punya potensi yang sangat luar biasa. Tetapi memang problem-problem yang muncul, baik kolonialisasi dan sebagainya, itu yang memperkedil kondisi bangsa. Tapi memang jika kita mengambil satu referensi ya, misalnya mohon maaf ini di Alkitab ya, di kitab Ulangan, di Ulangan 28 ayat 12-13 itu kan disebutkan bahwa sebenarnya perbendaharaan kita ini bisa melimpah, dan bahkan kita bisa memberi pinjaman, bukan kita yang meminjam, karena memang kita terlalu sibuk dengan persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak begitu fundamental gitu. Karena memang bangsa kita ini punya sejarah yang luar biasa. Jadi tentu saja hari ini generasi muda dengan dibimbing oleh para senior-senior mencoba untuk melakukan itu semua. Ini memang kesimpulannya adalah bahwa kemandirian itu merupakan hal yang mendasar, walaupun memang kita tidak bisa berpangku tangan, walaupun sebetulnya negara adalah komponen yang paling siap. Tadi seperti yang disampaikan Bang Sohibul, bahwa sebenarnya pemerintah punya komponen yang paling siap gitu. Tetapi ketika kita melihat bagaimana pandemi ini terjadi, pemerintah pun tidak mampu melakukan lockdown, ya kan? Tidak mampu melakukan lockdown, walaupun sudah diingatkan oleh berbagai kalangan bahwa ini bisa diatasi jika kita melakukan lockdown. Karena waktu itu peredarannya kan masih wilayah Jabodetabek. Tetapi pemerintah hanya melakukan pembatasan sosial berskala besar, sehingga hari ini tidak terkendali. Karena memang sangat disayangkan mengapa negara yang sebegini besar tidak mampu untuk melakukan itu. Sementara sumber daya kita sangat luar biasa. Saya pikir ini dulu, Bung, yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Saya kembalikan ke pembaca. Oke, baik, kita terus dulu untuk Bang Timan yang sudah menyampaikan singkat, padat, tapi juga sangat substansial. Ada beberapa catatan penting yang kita bisa simpulkan tadi. Di awal Bang Timan menyampaikan harusnya dalam mengatasi krisis ekonomi dan pangan di tengah situasi pandemi hari ini, pemerintah
harusnya lebih serius dalam menyerukan untuk membangun ekonomi dan juga pangan mandiri secara nasional, bukan malah berharap dan juga menunggu terlalu banyak terkait impor pangan yang masuk ke Indonesia. Lalu beliau tadi juga sedikit membahas bahwa pemerintah kita masih juga tidak serius ya di tengah situasi hari ini dalam melakukan pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini mungkin dampak ya karena terjebaknya negara kita dalam liberalisasi ekonomi. Karena memang ketika ini dilakukan secara masif dan menyeluruh, maka daya beli juga akan berkurang. Lalu selanjutnya mungkin ada Bang Togap, mungkin Bang Togap bisa hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan analisis ataupun perspektifnya terkait dengan tema kita hari ini. Untuk Bang Togap mungkin bisa ke depan biar nampak tampannya Bang Togap. Di sini aja. Oke, boleh. Oke, selanjutnya untuk Bang Togap, waktu dan tempat saya persilakan. Selamat malam. Saya izin duduk ya, Pak ya. Saya diminta bicara malam ini untuk setiap kalinya. Pertama, masalah pandemi. Saya mungkin agak sedikit berbeda dengan pembicara sebelumnya. Yaitu perbedaannya adalah soal pandemi. Umat manusia pada hari ini melupakan bahwa pandemi sebenarnya sudah pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Ketika kaum Yahudi tidak dibenarkan Fir'aun meninggalkan Mesir. Ada 10 cobaan Allah dari Tuhan. Yang terakhir, matinya anak laki-laki semua keluarga di Mesir bila tidak memberi tanda darah di pintu rumahnya. Yang pertama, jangkrik, ular, air jadi darah. Benar ya? Nah, itu dibuktikan ketika jasad Fir'aun diperiksa, di paru-parunya ada garam. Bahwa dia buktinya mengejar kaum Yahudi, tertutup air ketika setelah terbelah dibuat Musa meninggalkan Mesir. Itu ribuan tahun yang lalu, saya lupa, saya nggak tahu catatannya. Yang kedua, pandemi yang pernah terjadi di Eropa itu penyakit tuberkulose, TBC. Itu buktinya penginjil Kristen yang datang ke Tapanuli, Dr. Ludwig Nommensen, itu sembuh dari penyakit TBC yang menyerang dia di Jerman. Kemudian pandemi lagi yang selanjutnya mewabah di dunia pada masa yang lalu itu adalah malaria. Itu menyerang dunia yang berhawa panas. Tuhan tuh baik, di daerah Brazil ditemukan pohon kina tidak sengaja oleh seorang korban malaria yang diungsikan penduduk. Dia meminum air dari sungai, pahit, tapi dia haus, dia minum, rupanya air pahit itu kena kontaminasi akar pohon kina. Yang akhirnya diriset itulah obat pertama malaria. Sementara di Indonesia, pandemi pernah terjadi di Tapanuli. Yaitu terjadi perang ketika kaum Padri menyerang Singamangaraja. 70.000 orang Tapanuli mati dibuang di pinggir jalan, menimbulkan wabah kolera. Kemudian zaman modern, dunia dilanda lagi influenza, flu, Hong Kong. Ditemukan obatnya. Yang terakhir, flu burung. Tuhan tuh baik, rupanya anti flu burung itu adalah bila manusia itu kuat makan cabai, imum dia. Saya ketemu langsung itu orang WHO. Maka Indonesia hampir tidak terserang. Tapi yang diserang itu seperti Hong Kong, Jepang, yang nggak tahan makan pedas. Nah, pandemi ini sekarang, menurut informasi dan literatur yang saya baca, sebenarnya itu bukan negara yang membuat.
dicurigai adalah kelompok-kelompok pengusaha kapitalis. Di dunia ini terkenal ada pengusaha-pengusaha sudah generasi keempat, yaitu Paul Getty, keluarga Rockefeller, kemudian Bill Gates, dan ada keluarga Yahudi yang dari Paris. Katanya dikhawatirkan mereka mengalami kegagalan pengembangan bisnis menurut perhitungan mereka ketika dunia banyak keluhan ibu-ibu yang keberatan anaknya pergi perang. Maka perang mulai menyurut di seluruh dunia. Akibatnya industri senjata berkurang. Makanya ketika Jokowi pergi ke Amerika, pergi ke Rusia, dia dengan gampang dapat senjata-senjata canggih. Karena overstock. Oleh karena itu, diduga para pemilik-pemilik modal besar dunia ini ingin merubah mindset ekonomi dunia dengan menggunakan Bitcoin. Nah, ketika mulai dikenal COVID-19 di akhir tahun 2019 di Wuhan, ternyata dicurigai pada masa itu ada satu event investasi olahraga sedunia, datang 200 tentara Amerika ikut bertanding. Mereka pulang 2 minggu, pandemi berkembang. Dan hilanglah seorang wanita, profesor peneliti orang Cina. Apakah dibunuh atau menghilang, nggak tahu. Dari situlah merebak pandemi. Kalau kawan-kawan masih ingat, periode pertama Jokowi menjadi presiden, istri Bill Gates datang ke Jakarta. Tujuannya mau mendirikan foundation, membantu anak-anak susah. Dia dengan penampilan sangat sederhana,